Kota Malang, kota yang sering kita dengar karena Universitas Brawijaya, atau mungkin Desa Malang dengan matosnya yang kecil. Tetapi mungkin yang kalian tidak tahu, Malang memiliki 1001 cerita. Inilah dongeng Sang Malang. Destinasi pertama yaitu Toko Avia Malang. Sekarang kita sudah berada di depan persis Rumah Sakit Saiful Anwar. Kalian hanya perlu mengikuti jalan saja sampai melihat pagar berwarna hijau ini. Dari sini, kalian pelan-pelan saja. Dan lihat seberang, itu dia Toko Avia. Tapi kita perlu putar balik di depan. Dan akhirnya kita telah sampai di parkiran Toko Avia. Setelah memarkirkan motor, mari kita turun dan berjalan ke pintu masuk Avia. Dan ini dia Toko Avia Malang. Halo guys, jadi hari ini kita ada di Avia Malang. Jadi ada apa aja sih? Ikutin kita yuk. Toko Avia ini menempati bangunan yang dikenal dengan Little Tokyo. Dibangun sekitar tahun 1930-an, arsitekturnya kental dengan gaya New Bowen atau modernitas kolonial pada masanya. Dulunya, tempat ini adalah minimarketnya orang-orang Belanda dan elit Malang. Mulai dari cerutu, sosis, sampai keju impor yang dijual di sini. Namanya berubah jadi Avia setelah nasionalisasi. Tapi uniknya, suasana tuanya tetap terjaga sampai sekarang. Masuk ke sini tuh berasa ditarik mundur ke masa lalu. Plafonnya tinggi banget, bikin udara di dalam tetap sejuk meskipun di luar lagi panas. Meskipun sekarang lebih dikenal sebagai swalayan terlengkap di Kota Malang, hebatnya bangunan ini menjadi salah satu cagar budaya di Kota Malang. Jadi, setiap sudut dinding ini dilindungi undang-undang loh. Jadi, kalau kalian ke Malang, jangan cuma cari kafe kekinian aja. Coba sempatkan mampir ke Toko Avia. Cukup dengan melihat bangunannya dari luar, kita bisa belajar kalau merawat sejarah itu keren banget. So, bagaimana menurut kalian? Ada yang punya memori masa kecil sering diajak orang tua beli camilan di sini? Kalian tahu nggak sih gedung di belakang ini? Dulunya adalah Koji Freemason. Ini adalah loji pertama di Kota Malang yang dibangun pada tahun 1914. Ini adalah loji Freemason tertua yang ada di Kota Malang. Sebelum mereka membangun loji yang lebih besar yang ada di Jalan Cerme, yang sekarang difungsikan sebagai Hotel Shalimar. Di era kolonial hingga tahun 90-an, warga sering menyebut gedung-gedung Freemason sebagai rumah setan. Hal ini tentu saja bukan karena bangunannya atau gedungnya berhantu, bukan ya, melainkan karena kegiatan para anggotanya yang sangat tertutup dan sering mengadakan pertemuan di malam hari. Ritual yang tidak bisa dipahami oleh warga sekitar. Dulu tempat ini dijuluki sebagai rumah setan karena rahasia di balik dindingnya. Tapi sekarang rahasia terbaik di balik dinding tersebut adalah aroma teh artisan yang siap menyambut siapa saja.
yang ingin menepi sejenak dan hiruk-pikuk kota Malang. Di Indonesia sendiri, Freemason mulai berkembang pada masa kolonial Belanda dan tersebar di beberapa kota besar. Jadi termasuk Malang dong? Ya betul, loji seperti ini dulu digunakan sebagai tempat berkumpul, berdiskusi, dan mengadakan pertemuan antar anggota. Kalau ngomongin Freemason, banyak orang langsung mikir soal simbol misterius dan teori konspirasi. Padahal secara sejarah, Freemason awalnya adalah organisasi persaudaraan yang berkembang dari perkumpulan pekerja bangunan di Eropa. Mereka punya simbol-simbol khas seperti jangka dan penggaris siku yang melambangkan ilmu, keteraturan, dan moral kehidupan. Karena kegiatan mereka dilakukan tertutup dan hanya anggota tertentu yang bisa ikut, organisasi ini akhirnya sering memunculkan banyak spekulasi di masyarakat. Menariknya, meskipun bangunannya sudah berusia lebih dari 100 tahun, banyak bagian arsitekturnya masih dipertahankan sampai sekarang. Jadi, selain punya cerita sejarah, tempat ini juga jadi saksi perkembangan kota Malang dari masa kolonial hingga sekarang. Dari yang dulu penuh misteri dan dianggap menyeramkan, sekarang justru jadi salah satu tempat bersejarah yang punya suasana hangat dan unik di kota Malang. Kalau kalian sendiri gimana? Berani nggak datang ke tempat yang dulu dijuluki rumah setan ini? See you di cerita sejarah dan tempat menarik berikutnya. Di balik kota Malang, ternyata ada situs kuno yang menyimpan sejarah. Lebih dari 1000 tahun loh, namanya Situs Karuman, tempat yang dikaitkan dengan kerajaan Kanjuruhan dan kisah Ken Arok. Yuk kita telusuri sejarahnya. Di sudut kampung Kelurahan Telogomas Malang, terdapat sebuah peninggalan bersejarah yang bernama Situs Karuman. Situs ini telah ada sejak masa kerajaan Kanjuruhan abad ke-8 Masehi. Dan disebut dalam kitab Pararaton sebagai tempat tinggal Ken Arok semasa muda. Menurut arkeolog Dwi Cahyono, prosesi bersih desa yang diwujudkan di wilayah Telogomas membuktikan bahwa kawasan Karuman adalah desa yang penting dalam perjalanan sejarah Malang. Situs Karuman diyakini dahulu merupakan kompleks candi yang dibangun atas perintah Ken Arok sebagai bentuk balas budi sebagai ayah angkatnya. Bangun Samparan sekaligus menetapkan desa ini sebagai desa Sima atau bebas pajak. Hingga kini masih ditemukan peninggalan purbakala seperti Arca Durga, Arca Siwa, Yoni Lingga, dan Batu Sima. Meskipun sebagian di antaranya telah rusak, warga Telogomas kini mulai sadar pentingnya pelestarian situs ini sebagai warisan sejarah dan kebanggaan daerah. Di kawasan ini terdapat sebuah sumber air yang menjadi bagian dari goa peninggalan masa dahulu. Goa ini dicari warga untuk mendapatkan air bersih. Ada cerita turun-temurun bahwa goa ini terhubung hingga ke kawasan lain, meskipun kebenarannya belum dapat dipastikan secara ilmiah. Goa ini juga menjadi lokasi perlindungan penjajah Belanda dan Jepang ketika ada ancaman. Goa ini bukan hanya bagian dari alam, melainkan saksi sejarah perjalanan masyarakat dari masa gua yang dahulu menjadi sumber air, sekaligus tempat pelindung di masa penjajahan. Kini, Goa Karuman menyimpan jejak
sejarah dan cerita turun-temurun yang terus hidup di tengah masyarakat. Misteri hubungannya dengan Candi Badut belum terungkap. Nilai budaya dan sejarahnya tetap tak ternilai. Situs ini adalah warisan yang harus dijaga agar generasi mendatang tetap mengetahui identitas dan perjalanan leluhur mereka. Rumah Budaya Ratna adalah salah satu tempat yang sekarang dijadikan sebagai kafe dan untuk tempat membaca buku. Tempat ini adalah tempat diskusi untuk membaca buku dan dicekal oleh mereka karena buku yang dibahas adalah buku Tan Malaka. Dan sekarang Rumah Budaya Ratna adalah menjadi tempat bagi para pembaca buku untuk berkumpul, berdiskusi, melestarikan budaya, serta tempat untuk ngopi santai di Rumah Budaya Ratna ini. bola, tenis, dan kolam renang. Dan luasnya sekitar 7 hektar. Sebagai bangunan bersejarah, Taman Krida Budaya Malang memiliki peran penting dalam melestarikan seni dan budaya. Melalui tempat inilah kita bisa belajar bahwa sejarah bukan hanya untuk dikenal, tetapi juga untuk dilestarikan. Kota Malang adalah kota 1000 kata untuk kita yang berteduh pada pohon rindang. Banyak julukan bagi sang Malang. Malang kota hujan, Malang kota pendidikan, Malang Swantai sayang. Namun, yang lebih indah dari itu adalah Malang setelah hujan.